pandan chiffon cake tapi pakai tepung beras. Kita siapkan bahan-bahannya. Pertama, kita mau campurkan 45 ml minyak sayur dengan 50 ml santan. Nah, di sini karena saya pakai santan instan, jadi saya mix antara 25 ml air panas dan 25 ml santan instan. Aduk hingga benar-benar tercampur. Setelah tercampur rata, kita memasukkan 78 gram tepung beras dan 7 gram tepung maizena. Aduk rata hingga tepung benar-benar sudah tercampur dengan bahan cair tadi. Tekstur agak sedikit menggumpal, tapi nggak masalah. Setelah tercampur rata, kita mau masukkan kuning telur. Di sini saya memakai 4 butir kuning telur. Nah, untuk pencampurannya saya bagi dalam 2 tahap ya. Jadi 2 kuning telur dulu, kemudian setelah tercampur akan kita masukkan lagi 2 kuning telur lainnya. Aduk hingga benar-benar tercampur dengan rata. Di sini teksturnya akan kelihatannya dia sudah menjadi lebih cair. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, teksturnya akan terlihat seperti ini. Oke, kemudian kita sisihkan dan kita mau bikin adonan meringue. Untuk adonan meringue di sini saya pakai 4 butir putih telur. Saya mau campur dengan 1 sendok makan air lemon. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir. Di sini saya pakai gula kastor ya. Nah, kita mau mixer dengan kecepatan medium sampai konsistensi firm peak. Di sini saya sengaja bikin proses pembuatan meringuenya itu tanpa skip ya. Maksudnya ini adalah waktu yang benar-benar dibutuhkan untuk membuat meringue itu sampai ke konsistensi firm peak dengan speed mixer medium. Di sini saya pakai mixer Signora. Dia cukup cepat ya speednya, jadi saya hanya pakai hingga speed 2 saja. Oke, kita mau mixer sampai nanti konsistensi firm peak itu ya, dia itu meringuenya akan glossy, dan saat whisker itu diangkat dia itu lancip, jadi bukan terkulai jatuh tapi dia lancip, tapi bukan kaku ya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana lancip yang saya maksud itu.
Jadi pembuatan meringue ini adalah real time ya. Jadi nggak ada edit, nggak ada potong, nggak ada pokoknya ini asli pembuatan dari awal hingga akhir proses pembuatan meringuenya. Nah, ini yang dimaksud dengan firm peak. Jadi dia lancipkan ujungnya, tapi bukan kaku, ya, juga tidak terkulai. Nah, sekarang kita mau campurkan adonan meringuenya itu ke adonan pandan. Pertama, kita ambil sebagian dulu, kurang lebih sepertiga bagian ya. Kita akan campurkan ke adonan pandan dan kita akan aduk menggunakan hand whisk hingga rata. Setelah tercampur rata, kita mau tuang adonan pandan ini ke sisa meringue. Di sini di pengadukan kedua ini saya juga masih menggunakan hand whisk hingga dia tercampur ya. Untuk meratakannya nanti saya akan ganti dengan menggunakan spatula. Jadi di sini perlu diperhatikan, walaupun menggunakan hand whisk tetap gerakan yang dipakai adalah gerakan aduk balik ya, dan pastikan semua meringuenya itu tercampur sempurna, jangan sampai ada meringue yang ketinggalan. Tujuannya di sini saya pakai spatula adalah supaya bisa mencapai dasar mangkok pengadukannya ya, aduk baliknya. Jadi benar-benar dipastikan nggak ada meringue yang tertinggal atau adonan pandan yang tidak tercampur dengan baik. Adonan akhir chiffon ini harus ya, harus kental dan kilap. Ya, kilap ini didapat dari adonan meringue yang bagus. Ya, adonan akhir seperti ini. Ya, kental ya, dan dia kilap. Oke, sekarang kita mau masukkan ke dalam loyang. Saya pakai loyang chiffon dari Mona Bakeware. Ini ukurannya 18 cm ya. Kita tuang adonannya dan kita ratakan. Untuk ratakan kita bisa goyang-goyang dulu supaya dia level ya. Sesudah itu yang paling penting ini kita mesti hentak-hentak ya. Jadi hentak beberapa kali sampai kita pastikan tidak ada bubble atau udara, gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Setelah rata, kita mau panggang di suhu 170 derajat api atas bawah selama 15 menit hingga berkulit. Kemudian kita keluarkan dan kita slit. Setelah dislit, kita akan lanjutkan panggang di suhu 140 derajat api atas bawah selama 45 menit atau sampai matang.
Di sini saya pakai oven Da Vinci dari Signora. Setelah matang, kita keluarkan dan kita hentak 1 kali. Kemudian kita balik dan kita diamkan hingga dia benar-benar dingin. Setelah dia benar-benar dingin, baru bisa kita lepas dari loyang. Nah, sekarang udah dingin, kita mau lepaskan dari loyang tanpa alat bantu ya. Jadi nggak pakai pisau, nggak pakai alat spatula atau apapun, kita hanya menggunakan tangan. Tapi ingat ya, di sini harus pakai loyang yang bagus bahannya, karena ini mau kita ketok-ketok ya, alasin dengan lap. Kita ketok-ketok sampai dia itu terlepas dari pinggiran loyang dengan sendirinya. Kemudian kita tekan dari bawah. Nah, kemudian bisa kita angkat. Gampang banget kan? Kemudian kita mau lepaskan chiffon cake-nya dari alas loyang. Cukup ditekan-tekan saja, memutar hingga dia terlepas sempurna. Bisa dilihat ya, kalau kue itu matang sempurna, dia nggak akan kempes setelah di unmold ya, jadi tetap ngembang. Sekarang kita mau potong, kita mau lihat isi bagian dalam kuenya. Jadi walaupun pakai tepung beras ya, nggak pakai tepung terigu, tapi tekstur yang dihasilkan itu dia tetap lembut ya, porinya juga tetap halus. Dan konon kabarnya kalau gluten free itu kayak tepung beras ini itu lebih sehat. Cuman bagaimana saya nggak tahu juga ya, saya bukan ahli kesehatan, cuman katanya lebih sehat. Nah, bisa dilihat kan, ini porinya masih tetap bagus, dia lembut, sama seperti kalau kita pakai tepung terigu. Nah, di sini saya mau tunjukin ya, supaya hasil potongannya itu rapi seperti ini, mesti pakai pisau bergerigi. Nah, di sini saya pakai pisau dari Mona Bakeware ya. Pisau ini tajam ya, dan bagus banget materialnya. Dan ingat ya, bergerigi ya, bergerigi begini, itu nanti hasil potongannya rapi. Oke. Chiffon pandan dengan tepung beras sudah jadi. Terima kasih banyak. Ini resep saya adaptasi dari resep Mona Ang. Enak banget. Silahkan mencoba. Semoga resepnya berkenan. Happy baking dan good luck. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye bye. See you next time.